Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeliska Amanda, NIM 581. Di sini saya akan menjelaskan tentang good manners dalam berbisnis. Ya, di dalam dunia bisnis, good manners ini sangatlah penting. Karena dengan berbekal etika bisnis yang baik, seseorang akan mendapatkan pekerjaan dan mempromosikan pekerjaannya itu sendiri, atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Good manners sendiri merupakan suatu pertimbangan untuk perasaan dan harga diri orang lain. Lalu, lingkungan pun adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Jadi, lingkungan juga termasuk bagian dari good manners itu sendiri. Karena lingkungan juga ikut berkesinambungan terhadap good manners itu. Dalam secara kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung atau tidak langsung, kebijakan moral manusia itu sangatlah adil dalam bergaul dengan lingkungannya. Dan etika lingkungan diperlukan juga agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan, agar setiap kegiatan hingga keseimbangannya itu tetap terjaga, terutama keseimbangan lingkungan. Bisnis sendiri itu adalah usaha, di mana usaha itu menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, perkelompokan, atau organisasi yang tujuannya adalah mendapatkan sebuah profit. Dan profit itu sendiri yang didapatkan dari konsumen yang akan membeli atau yang akan membeli atau mengasihi kita. Dan dengan tujuan utamanya itu sendiri adalah memperoleh keuangan atau laba. Jadi, good manners di lingkungan bisnis merupakan keuntungan atau pertimbangan perasaan dan harga diri orang lain dalam berbisnis dengan konsumen. Jadi, terdapat mitra kerja dan masyarakat. Hal ini penting dalam lingkungan menjalankan bisnis agar setiap kegiatannya tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Jadi, tanpa adanya etika dalam berbisnis, bisnis ini tidaklah bisa berjalan dengan saksama, tidak bisa berjalan dengan benar. Jadi, etika dalam bisnis sangatlah perlu sekali untuk kita terapkan dalam dunia bisnis ini. Dan good manners sendiri itu adalah pertimbangan seperti yang saya jelaskan untuk harga diri pula orang lain, atau considers for the feelings dan self-esteem for others. Good manner di lingkungan bisnis itu merupakan pertimbangan untuk perasaan yang berbisnis dengan konsumen. Hal ini sangat penting dalam menjalankan bisnis agar setiap kegiatannya tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Dasar dari good manners sendiri terdiri dari kepentingan umum dan kepentingan diri, dan pula kepentingan organisasi. Jadi beberapa good manners ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa good manners sangatlah penting untuk bisnis. Karena tanpa adanya good manners, bisnis ini tidak bisa berjalan dengan semestinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk kepentingan dasar selanjutnya, kepentingan umum dan kepentingan yang lainnya. Baik,
Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Francisca dengan NIM 2018-210240. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya di sini ada dasar dari good manner. Nah, dasar dari good manner ini terdiri dari kepentingan umum, kepentingan diri, dan kepentingan organisasi. Nah, untuk memahami dasar dari good manner, di sini saya akan menjelaskan sebagai berikut. Nah, di sini itu yang pertama ada kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini menurut Hafiz adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti menyangkut semua sarana umum bagi berjalannya kehidupan yang beradab. Nah, kepentingan umum itu menciptakan suasana aman tentram. Suasana yang seperti ini itu akan menciptakan ketentraman dan keadilan dalam lingkungan bisnis. Contohnya seperti semisal dalam perusahaan bisnis itu kan adanya petinggi. Nah, petinggi di situ itu harus menjaga keseimbangan kepentingan karyawan dan konsumennya. Nah, sehingga apabila tercipta keadilan, kemungkinan itu dalam menjalankan bisnisnya tujuannya itu akan tercapai. Nah, suatu tujuannya itu tidak akan merugikan pihak manapun, baik itu bagi perusahaan bisnisnya dan juga bagi konsumennya. Baik, untuk contoh kepentingan umumnya lainnya yaitu dengan mendengarkan keinginan semua pihak. Dengan mendengarkan keinginan dari berbagai pihak, maka solusinya yang ada nantinya dapat memuaskan semua pihak. Nah, kita mencoba tanyakan kepada pihak yang terlibat apa keinginan mereka dan apa harapan yang mereka punya, sehingga kepentingan umum ini merupakan perekat masyarakat dalam lingkungan bisnis. Baik, dan selanjutnya di sini ada kepentingan diri. Nah, kepentingan diri ini merupakan kepentingan yang berhubungan dengan keinginan atau kegiatan diri kita. Dan kepentingan diri ini menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri dan tidak menghasilkan keuntungan bagi orang lain. Nah, contohnya itu seperti seorang petinggi di dalam sebuah perusahaan bisnis itu tidak bisa menghargai pendapat karyawannya atau anggotanya. Namun petinggi ini itu dengan seenaknya menggunakan pendapatnya sendiri dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Setelah saya menjelaskan tadi itu, berarti ini kepentingan diri dalam suatu perusahaan bisnis seringkali menjadi fokus utama. Nah, hal ini itu merupakan suatu kebiasaan buruk yang harus segera ditinggalkan karena perusahaan bukan hanya berjalan untuk memenuhi kepentingan atau keinginan petingginya saja, tetapi juga harus memikirkan kepentingan karyawannya atau anggotanya. Baik, setelah kepentingan diri, di sini ada kepentingan organisasi. Nah, kepentingan organisasi ini untuk merealisasikan keinginan atau harapan dan tujuan bersama para anggota organisasi atau kelompok. Nah, contohnya seperti seorang petinggi di sebuah perusahaan ini memberikan intensif bagi para anggotanya dengan memberikan bonus bagi mereka yang berhasil dalam penjualan tertentu. Baik, untuk contoh yang lain dalam kepentingan organisasi yaitu seperti petinggi perusahaan yang menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawannya, dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan bisnis ini memberikan hadiah dan jalur karir yang tepat bagi karyawannya. Apabila karyawan puas, maka perusahaan bisnis ini akan mencapai tujuannya dan mereka bisa lebih produktif ketika mereka puas. Dengan memfasilitasi perusahaan bisnis untuk mencapai tujuannya dan menciptakan nilai yang baik bagi pelanggannya. Dalam hal ini kemungkinan dapat memotivasi karyawan sehingga perusahaan bisnis ini dapat mencapai tujuannya dengan menguntungkan semua pihak.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mulyana Hairunisa, NIM 2018-210-329. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengapa good manners itu penting. Karena good manners merupakan studi standar formal bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi sebuah bisnis yang digunakan masyarakat untuk diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dapat memberikan impresi yang baik pada orang lain dan membuat individu merasa puas dengan diri sendiri. Apabila seseorang melatih sikap yang baik, maka orang tersebut menunjukkan bahwa ia memperhatikan perasaan orang lain dan menghargai orang lain. Selain itu, orang dengan sikap yang baik memasang standar atas sikap orang lain dan mendorong orang lain untuk memperlakukannya dengan sikap yang sama. Karena good manners merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Ini merupakan aturan tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis secara adil. Pada saat menjalankan bisnis, diperlukan manners untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan berbekal etika bisnis yang baik. Seseorang bisa mendapatkan pekerjaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam meniti karir, sebagian besar pekerja pasti fokus pada kinerja dan hasil pekerjaan yang memuaskan. Memang tidak salah, namun ada banyak hal lain yang juga diperhatikan jika memang ingin benar-benar mengalami peningkatan dalam karir. Salah satu hal yang harus diperhatikan dan jadi hal yang paling utama adalah good manners. Tentu hal ini sangat diperlukan dalam hal karir, sebab performance kerja yang baik tentu akan percuma jika tidak dibarengi dengan manners yang baik pula. Manfaat dari good manners sendiri dalam bisnis yaitu yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan, yaitu citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini yang akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan pelanggan yang terus bertambah. Perusahaan pun kemudian akan berkembang dan mencapai target yang diinginkan dan sukses. Yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggannya, yang dimana perusahaan tersebut dipercaya oleh pelanggannya karena memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggannya. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis dengan pelanggannya. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan, yaitu pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan karena orang di dalam perusahaan tersebut menerapkan good manners dengan baik
dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada kinerja perusahaan tersebut. Masalah-masalah yang umumnya menyebabkan keuangan menjadi terpakai untuk penyelesaian masalah dapat teratasi. Keuntungan pun menjadi lebih maksimal untuk didapatkan. Yang keempat adalah menjunjung nilai moral, yaitu good manners tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar sikap yang baik dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan dalam hal perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan dapat menjadi lebih akrab satu sama lain dan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkrama. Nilai moral tersebut dapat membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dandi Renanda Putra, NIM 2018-210-387. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesional. Profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau istilah lain, orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yaitu orang yang mengajarkan profesi sesuai dengan keahliannya. Sebagai contoh, seorang kepala bengkel BMW Astra Indonesia, di sini beliau pasti mempunyai jiwa profesional dan tanggung jawab yang tinggi, dan tentunya sudah mahir dalam keahliannya dalam bidang otomotif, industri, dan pasti sudah melalui proses pendidikan dan bertindak objektif dalam mengambilkan keputusannya. Nah, di sini terdapat 4 aspek dalam profesional, yaitu yang pertama ada sikap mental positif, yang kedua karya profesional, yang ketiga perilaku profesional, yang keempat kinerja profesional yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada sikap mental positif. Di sini terdapat 4 aspek dalam sikap mental positif. Yang pertama ada semangat, daya juang, dan dedikasi. Berhubungan dengan perasaan dan tindakan, semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Jadi, semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Nah, daya juang adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kecerdasan untuk mengarahkan, mengubah cara pikir dan tindakannya ketika menghadapi hambatan dan kesulitan yang bisa menyengsarakan dirinya. Dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Sebagai contoh, seorang kepala bengkel ini tentunya juga di dalam pekerjaannya harus memiliki semangat dan daya juang yang tinggi, karena menjadi seseorang kepala bengkel adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang besar bagi dirinya, dan harus mencapai kinerja yang maksimal dan bekerja penuh dedikasi, sebuah pengabdian diri untuk mencapai cita-citanya. Yang kedua ada penuh pertimbangan, suatu tindakan berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan. Nah, sebagai contoh, seorang kepala bengkel BMW tersebut dalam situasi-situasi yang genting tidak bisa spontan dalam mengambil keputusan. Perlu adanya pertimbangan yang harus dilakukan agar tidak menjadi sebuah miss atau blunder dengan melakukan forum bersama seluruh anggota dan staf untuk mendapati hasil yang positif dan kesepakatan bersama. Yang ketiga, ada integritas dan tanggung jawab. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Sebagai contoh, seorang kepala bengkel BMW tersebut pasti mempunyai jiwa integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Beliau pasti mengedepankan konsistensi, prinsip-prinsip, dan itu harus beliau lakukan guna memberikan contoh kepada bawahan-bawahannya.
dan beliau bersiap apapun yang akan terjadi di dalam aspek maintenance dan lain sebagainya. Beliau akan berani bertanggung jawab apabila ada suatu miss terhadap internal bengkel tersebut. Yang terakhir, ada kejujuran. Kejujuran adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Sebagai contoh, seorang kepala bengkel BMW tersebut pasti menanamkan sifat dan berperilaku yang jujur. Sebagai pemimpin adalah suatu kewajiban untuk menciptakan suatu kejujuran kepada internal dan struktur kepengurusannya, dan akan menjadikan contoh kepada bawahan-bawahannya. Karena sebagai manusia, alangkah baiknya kita mempunyai sifat tersebut agar terbiasa bertanggung jawab dan dijauhkan dari perilaku melanggar norma dan dapat dipercaya oleh orang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Indriani Betukan dengan NIM 2018-210460. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang berikutnya adalah sikap mental positif kerahasiaan. Nah, sikap mental positif kerahasiaan ini, prinsip dari kerahasiaan sendiri itu merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja. Contohnya saja, anggota KAP atau kantor angkutan publik itu tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari kliennya sendiri. Jadi anggota KAP ini memang menerapkan prinsip kerahasiaan di dalam kode etiknya di kantor atau organisasinya bekerja. Nah, prinsip kerahasiaan ini, ambil saja contoh di kantor publik akuntan ini, penerapannya itu bukan dimaksudkan untuk membebaskan anggota KAP itu dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar prinsip-prinsip akuntansi. Apakah bisa diungkapkan rahasia dari kliennya tersebut? Bisa. Tetapi layak diungkapkan ketika pertama, pengungkapan itu disyaratkan oleh hukum, misalnya saja pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum, atau pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. Nah, penerapan di perusahaan itu seperti apa? Penerapan prinsip kerahasiaan ini tergantung dari peraturan dan juga ketentuan dari masing-masing perusahaan atau organisasi tertentu. Ambil saja contoh dari akuntan itu, dari kantor akuntan tadi, harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi diperoleh dari hasil hubungan profesional dan juga bisnisnya. Dan akuntan harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, khususnya kepada rekan kerja, rekan dekat, teman dekat, dan juga anggota keluarga inti dan juga keluarga dekat. Dan juga akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Selanjutnya adalah sikap mental positif kesopanan santunan. Nah, sikap yang satu ini merupakan kualitas diri yang menguntungkan dimanapun kita berada. Kesopanan santunan sendiri merupakan kebiasaan menghargai perasaan orang lain dan juga sikap mematuhi suatu etika dalam suatu kondisi atau tempat tertentu. Contoh saja, seorang karyawan meskipun memiliki jabatan strategis di dalam suatu perusahaannya, tapi ia juga tetap harus mematuhi atau menjaga etika kesopanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaannya. Seperti yang dikutip, ada beberapa etika kesopanan yang harus dipatuhi oleh para karyawan yang berada di kantor atau perusahaannya, seperti tetap menghargai bos atau atasannya, dan juga tetap menghargai karyawan atau rekan kerjanya walaupun memiliki jabatan jauh berada di bawahnya. Nah, penerapan dalam perusahaan atau organisasi seperti apa? Etika kantor atau perusahaan ini meskipun biasanya tidak tertulis, namun etika kantor atau juga
organisasi yang berkaitan dengan kesopanan santunan ini harus ditetapkan atau menjadi hal yang penting yang harus ditetapkan oleh suatu perusahaan atau juga organisasi. Nah, etika kesopanan santunan ini juga berkaitan erat dengan norma yang berlaku di suatu perusahaan. Nah, etika kesopanan santunan ini juga dapat menciptakan hubungan harmonis antara atasan, bawahan, dan juga semua rekan kerja perusahaan yang berada di suatu perusahaan. Misalnya saja, kesopanan santunan ini diterapkan seperti waktu masuk kantor atau perusahaan waktu pagi hari, kita dapat mengucapkan salam terlebih dahulu, ceria. Berikutnya kita bisa menunjukkan pandangan wajah yang ceria dan tersenyum kepada semua orang. Kita memberikan sapa salam kepada rekan-rekan yang berada di kantor atau perusahaan. Hal ini menjadi hal yang penting dan sangat berdampak bagi individu atau juga hubungan harmonis antara rekan-rekan perusahaan atau juga organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agung Rezeki dengan NIM 2018-210-628. Nah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang pertama mengenai perilaku profesional. Nah, perilaku profesional adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri yang mempunyai benangan arti yang sangat luas. Antara lain misalkan saat ketika berjalan, berbicara, tertawa, menangis, bekerja, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas dari manusia itu sendiri, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Nah, sedangkan pengertian dari perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek baik fisik maupun non-fisik. Nah, dan sedangkan pengertian dari perilaku profesional merupakan perwujudan standar dan nilai-nilai sebuah praktik profesi profesional yang berfungsi sebagai identitas dari seorang pekerja untuk menjalankan profesinya. Nah, untuk menciptakan perilaku profesional di dalam etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu adalah yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Yang keempat yaitu menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghindari sifat 5K. Nah, 5K sendiri yaitu kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Dan yang ketujuh, mampu menyatakan apa yang benar itu adalah benar. Yang kedelapan yaitu menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha yang ke bawah. Yang kesembilan, selalu konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Nah, yang ke-10, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang batasan hak dan kewajiban dan wewenang. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang itu. Sedangkan kewajiban sendiri memiliki arti yaitu sesuatu yang diwajibkan dan atau harus dilaksanakan. Nah, sedangkan arti dari wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau seseorang atau pejabat negara untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan dalam proses penyelenggaraan. Nah, hak, kewajiban, dan wewenang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, namun memiliki hal yang berbeda. Nah, di dalam menjalankan hak, kewajiban, dan wewenang,
setiap orang, badan maupun perusahaan tentunya memiliki batasan-batasan tersendiri dalam melakukannya. Nah, batasan-batasan ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan baik pribadi, badan, atau perusahaan tersebut yang tentunya nanti dapat merugikan pihak atau orang lain. Nah, contohnya adalah batasan hak, kewajiban, dan wewenang direksi, komisaris, dan pemegang saham perseroan terbatas mempelajari mengenai pengurusan dan pengawasan PT. Nah, terjadinya benturan kepentingan antara direksi dan PT atau penjamin aset atau kekayaan PT. Misalkan ya, perkembangan jalannya suatu perusahaan tentunya memberikan tantangan yang berbeda-beda bagi masing-masing stakeholdernya. Nah, pengurusan dan pengawasan jalannya perusahaan akan semakin kompleks seiring dengan majunya dan makin beregamnya aksi-aksi korporasi yang dijalankan perusahaan tersebut. Nah, bagi anggotanya, direksi, dewan komisaris, dan para pemegang saham perusahaan, dinamika tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif tentang batasan hak, kewajiban, dan kewenangan masing-masing agar masing-masing tersebut dapat menjalankan apa yang menjadi bagian kewajibannya, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak dan wewenang jabatan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan suatu tuntutan hukum dari pihak-pihak yang dirugikan, bahkan tuntutan hukum dari pihak internal perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan mengenai perilaku yang bertata krama. Tata krama atau adat sopan santun menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya ada adat kesopanan ini sudah diajarkan kepada kita saat kita masih kecil. Di dalam etika bisnis, tata krama merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, bahkan juga dari masyarakat. Nah, etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil, sehat, dan dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Nah, perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk dari manajemen dan menjadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi suatu moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang tentunya adalah profesional. Nah, contoh dari tata krama etika bisnis sendiri, misalkan berdiri saat memperkenalkan diri, menyebutkan nama dengan lengkap, dan memperkenalkan orang lain, dan berjabat tangan, melakukan kontak mata, dan jangan duduk sambil menyilang, bahkan harus memperhatikan kebersihan karena adapun yang kita kenakan adalah kebersihan yang baik selalu menjadi keharusan. Terus selanjutnya itu menyisir rambut, merapikan jenggot, bersihkan kuku, dan pastikan pakaian kita tepat, baik rapi dan wangi. Nah, karena tidak ada seseorang yang ingin duduk sebelah dengan kita dan bekerja sama dengan kita dengan orang yang berbau badan atau misalkan saja berbau makanan. Nah, terima kasih dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sandi Wirayana Taman 2018 210828. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya profesional. Nah, karya itu apa sih? Karya itu adalah suatu hasil dari diri kita sendiri. Sedangkan profesional itu adalah merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan atau istilah lainnya. Orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Nah, karya profesional itu apa? Berarti
dapat disimpulkan karya profesional itu adalah suatu hasil dari diri sendiri yang didapatkan dari keahlian dan keterampilan di bidang yang ia kerjakan, juga mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaan tersebut. Nah, berikutnya adalah berkompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan atau melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan di bidang tertentu yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan sesuai dengan jabatan yang sedang disandangnya. Dengan kebiasaan berpikir dan juga bertindak secara spontan dan konsisten yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuat seseorang menjadi lebih kompeten, terutama di bidang yang sedang digelutinya. Nah, yang kedua adalah bekerja tuntas pada kesempatan pertama. Maksud dari kerja tuntas ini adalah bekerja secara tuntas, tidak setengah-setengah. Selain itu juga dalam bekerja mampu mengorganisasikan bagian usahanya secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat memperoleh hasil yang bagus. Nah, dari awal sampai akhir harus bekerja secara sebaik mungkin. Nah, selanjutnya adalah mengambil resiko. Mengambil risiko itu wajib. Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Selama kita belum bisa berani, maka kita belum siap untuk merasakan kesuksesan. Menggali diri sendiri lebih dalam dengan cara mengambil risiko sebesar-besarnya, maka jiwamu akan lebih tertantang. Dari sinilah titik pesat seseorang dalam hidupnya. Dan dari sini juga kamu akan lebih mengenali diri sendiri, termasuk mulai bisa menggali kemampuanmu dalam menghadapi setiap masalah. Dan pada akhirnya, dengan sering mengambil risiko, itu akan membuatmu dapat meraih mimpi. Dan yang terakhir adalah menerima umpan balik dan perubahan. Nah, menerima umpan balik atau feedback itu tidak selalu disampaikan oleh orang lain dengan cara yang kita suka. Hal ini terjadi karena perbedaan kepribadian manusia dan kemampuan memahami orang lain. Namun, seperti apapun feedback yang muncul dari lingkungan sekitar yang tertuju kepada diri kita, apabila mampu diterima dengan baik, itu akan menjadi sumber belajar yang tiada habisnya. Nah, kita perlu terbuka dan memahami bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Banyak yang mereka berpikir kritis, sehingga tanpa kita sadari sebenarnya feedback negatif tersebut sangatlah baik untuk perkembangan diri kita, bahkan sangat baik untuk perkembangan perusahaan atau organisasi kita. Nah, mulai sekarang, cobalah untuk lebih berpikir positif dalam menghadapi segala feedback yang Anda terima. Jadikan feedback sebagai informasi serta hadiah yang berharga bagi perkembangan diri Anda. Jangan mudah putus asa hanya karena mendapatkan feedback yang buruk atau tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Nah, berikutnya adalah menerima perubahan dengan cara mengikuti perubahan dengan arahan. Dan yang kedua, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Dan yang ketiga, membantu orang lain mengikuti perubahan. Ada seorang tokoh berbicara seperti ini: mustahil akan ada kemajuan tanpa perubahan. Orang-orang yang tidak mau mengubah pikiran mereka tidak akan bisa mengubah apapun. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisa Putra, NIM 2018-210-9222. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan dengan materi kinerja profesional. Kinerja profesional terdiri dari dua kata, yaitu kinerja dan profesional. Istilah kinerja sering diidentikan dengan istilah prestasi. Istilah kinerja atau prestasi merupakan pengalih bahasaan dari kata Inggris performance. Terdapat beberapa pengertian mengenai kinerja dalam UTAMI pada tahun 2011, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, Mangkunegara mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, Sulistiani dan Rosida menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Terus yang ketiga, Bernardin dan Russell mengemukakan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Berdasarkan pendapat para ahli, definisi kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu organisasi pada suatu periode tertentu yang dihubungkan dengan suatu ukuran, nilai atau standar tertentu dari organisasi di mana individu tersebut bekerja. Selanjutnya, sedangkan profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikannya atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahliannya yang dimilikinya, yang merupakan jalan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang berupa pekerjaannya. Dengan demikian, kinerja profesional merupakan hasil kerja dicapai oleh individu dengan mempraktekkan suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikannya pada suatu periode tertentu yang dihubungkan dengan suatu ukuran, nilai atau standar tertentu dari organisasi di mana individu tersebut bekerja. Terus selanjutnya, evaluasi kinerja. Mengingat memang evaluasi kinerja ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk perusahaan maupun untuk kita sendiri. Menjadi ide yang bagus jika kita mau melakukannya. Evaluasi kinerja ini bisa saja kita lakukan dengan cara inisiatif kita sendiri. Namun bisa juga suatu saat nanti kita bisa melakukan secara formal oleh perusahaan. Di sini ada 5 poin evaluasi kinerja. Yang pertama, bersikap profesional. Berusahalah untuk bersikap profesional saat kita melakukan evaluasi pada setiap pekerjaan yang telah terjadi, terutama untuk kita yang melakukannya dengan inisiatif sendiri tanpa dimonitori oleh perusahaan. Catat hal sebenarnya apa yang terjadi, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita selama ini menjadi karyawan. Catat juga apa saja prestasi kita selama kita di posisi saat ini. Dengan bersikap profesional, nantinya kita akan menyadari bahwa sebenarnya profesionalitas adalah hal yang menguntungkan kita sendiri, bukan menguntungkan perusahaan. Ya meskipun perusahaan juga merasakan sedikit keuntungan dari profesionalitas karyawannya. Terus selanjutnya yang kedua, memantau atau mengingat prestasi kita. Penting halnya untuk mengetahui dan mengingat prestasi apa saja yang telah kita lakukan dalam berkontribusi pada perusahaan kita. Ini bisa meningkatkan self-esteem kita sebagai seorang karyawan, terlebih untuk mereka yang sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari karyawan lainnya, tidak dihargai misalnya. Oleh karena itu, memantau dan mengingat prestasi selama di perusahaan adalah tips melakukan evaluasi kinerja yang bisa kita coba atau kita bisa realisasikan. Terus selanjutnya, memberikan kemajuan yang berkesinambungan. Jadi kita sudah menanamkan pikiran bahwa kita harus terus melakukan kemajuan, maka pasti kita akan puas dengan hasil evaluasi kinerja kita. Bagaimana tidak, saat kembali melihatnya nanti atau mungkin saat menuangkannya, kita akan menyadari bahwa kita hadir sebagai karyawan yang terus memberikan kemajuan yang baik untuk perusahaan. Selain bisa menumbuhkan self-esteem yang baik, kita di mata atasan pun juga akan mendapat penilaian yang baik. Selanjutnya, bersikap kritis dan jujur. Misalnya, kita diberi lembar evaluasi kinerja atau disuruh mempresentasikannya. Sangat disarankan
untuk bersikap jujur dan kritis. Kita harus mengatakan yang sebenarnya proyek atau prestasi apa yang telah kita lakukan. Jadi bersikap kritis di sini bisa dituangkan dengan mengatakan yang lebih spesifik apa peran kita dalam proyek tersebut dan berapa presentasi kinerja kita dalam proyek tim. Dengan demikian atasan akan membuktikan sendiri bahwa kita adalah seorang karyawan yang jujur dan patut diapresiasi. Dengan terbuktinya kejujuran kita, tak menutup kemungkinan kita akan lebih dipercaya lagi oleh atasan kita. Yang kelima, mendokumentasi prestasi atau proyek yang dikerjakan. Berbicara saja mungkin akan sulit membuat atasan percaya saat kita mempresentasikan evaluasi kinerja kita nantinya. Supaya perkataan kita itu lebih konkret atau jauh lebih dari kata abstrak, lebih baik dokumentasikan saja proyek yang kita kerjakan atau prestasi yang telah kita berikan selama ini itu apa aja. Adanya dokumentasi di sini bisa membuat kita tampak lebih profesionalitas karena bisa membicarakan hal yang ada buktinya. Dokumentasi yang dimaksud bisa saja video, gambar, atau catatan yang mana bisa memperkuat penilaian yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Terus selanjutnya yang terakhir, keuntungan yang didapat dari bersikap profesional. Berusaha menjadi profesional memang bukan sesuatu hal yang mudah. Maka dari itu tidak mungkin jika sesuatu sudah dicapai dengan susah payah namun tak ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Jika kita sudah merasa melakukan pekerjaan dengan profesional, coba kita cek lagi apa kita mendapatkan keuntungan. Sebagai berikut, keuntungan ada tiga poin. Yang pertama, manfaat kesehatan. Sikap profesional dan positif lebih dari sekedar tersenyum di tempat umum. Kita sudah berusaha melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi, jika kita banyak mengeluh, itu hanya akan memperburuk keadaan. Maka dari itu, bersikap profesional dan positif akan menjauhkan kita dari rasa stres dan memperburuk kesehatan kita. Terus selanjutnya menjadi role model atau panutan. Sikap profesional kita di tempat kerja memungkinkan rekan kerja kita merasa nyaman ketika mengajukan pertanyaan atau minta saran. Cepat atau lambat kita akan menjadi panutan bahkan sekutu bagi banyak pekerja lainnya. Dengan begitu kita akan dipandang sebagai pekerja berkualitas oleh atasan kita. Terus yang terakhir, mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin. Berkaca pada poin yang kedua tadi, kita telah menjadi panutan dalam tim. Secara alami, manajemen memandang kita sebagai pekerja yang telah memiliki kualitas kepemimpinan yang baik untuk mengambil suatu proyek ke depannya. Anggota tim akan merespon kepemimpinan kita dengan baik dan selanjutnya pun semakin besar peluang kita untuk mendapat tanggung jawab tambahan hingga naik jabatan. Dengan profesionalitas selama ini, kita telah menjadi aset penting bagi perusahaan dan itu akan berdampak pada karir kita yang semakin cemerlang di masa yang akan mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, bisa kami bantu? Saya Dito dari PLN UID Jawa Barat. Lagi mau ada diklat di sini, Pak. Bapak silakan langsung ke resepsionis, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Selamat sore, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Saya Dito, Mbak, dari UID Jawa Barat. Mau diklat perencanaan sistem distribusi, Mbak. Ini kunci mesnya. Ini ID siswanya. Mohon digunakan selama kegiatan diklat, Pak, ya. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Pagi Pak Reza. Pagi Pak. Bapak hari ini mau diantar kemana Pak? Hari ini kita ke Pusdiklat Ragunan ya Pak? Baik Pak, silakan. Mari Pak. Woi, gimana sih bawa mobil?
Maaf Pak Reza, barusan ngerem mendadak. Itu ada motor main potong aja. Iya, bahaya banget tuh. Kalau saya jadi bapak, saya buka kaca, saya maki-maki tuh orang. Semua driver di PLN tidak diperkenankan Pak untuk memaki di jalan. Oh gitu Pak. Oh, saya salut sama Pak Firman. Ya, mari kita lanjut ya Pak ya. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Saya mohon izin untuk memeriksa kendaraannya Pak. Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Pagi Pak, datang Pak. Selamat pagi. Sebelah sana? Iya. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya mau ketemu Pak Dani. Bisa ditunggu sebentar, saya telepon dulu. Kamu Dito ya? Yang dulu jadi di wilayah Sumut? Kak Reza ya? Ya betul. Apa kabar Kak? Baik, Dit. Oh ya, Dit. Saya perhatiin kamu tadi main handphone sambil jalan. Di sini tuh perayaan Pusdiklat, di mana good manner bermula dari sini. Kamu nggak boleh main handphone sambil jalan. Oh iya Kak, maaf ya. Kebiasaan. Maaf Pak, Pak Dani sudah menunggu di ruangannya. Baik, terima Ada yang bisa saya bantu Pak? Maaf Mbak, saya mau diklat perencanaan sistem distribusi. Ruangannya ada di ruangan Horasman, ada di lantai 3, samping kanan lift. Silakan. Makasih Mbak. Makin sibuk aja Kak Reza. Ya biasa lah, Dit. Silakan Ibu. Lantai berapa Kak? Lantai 3 Pak. Ya, kalau Ibu? Lantai 2. Kalau kakaknya? Kak Reza bukan? Yang dulu pernah dinas di Wit Banten? Iya, saya Reza. Maaf, dengan siapa ya? Saya Diana, dulu juga pernah dinas di Wit Banten. Baru aja pindah Pusdiklat. Iya. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Diana ya. Iya. Maaf ya, saya lagi lupa nama. Soalnya Diana nggak pakai ID card sih. Oh iya, lupa nggak pakai ID card. Ketinggalan di tas. Kak Reza, Ya? sampai lupa kenalin aku. Ini temanku Evi, mau diklat. Oh, Evi. Reza, kamu mau diklat? Iya nih Kak, aku mau diklat perencanaan sistem distribusi. Oh, pernah nih temanku, dia juga mau diklat. Dito. Evi. Dito. Diana. Atau jangan-jangan kalian diklat bareng ya? Perencanaan sistem distribusi nggak? Kamu juga diklat itu? Iya, kalau gitu kita bareng dong. Ya udah Kak, kalau kayak gitu aku ke kelas dulu ya. Dah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Siswanto, selaku instruktur pelatihan kali ini. Pelatihan kali ini kita akan bagi ke dalam beberapa sesi melalui metode focus group discussion. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan terlebih dahulu video safety briefing berikut. Namun demikian, ada ground rules yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama adalah tidak menggunakan handphone pada saat pelatihan sedang berlangsung. Jadi mohon handphonenya dibuat silence. Kemudian yang kedua, jika hendak ke toilet, mohon mengangkat tangan, minta izin kepada instruktur. Kemudian yang ketiga, keaktifan dalam pembelajaran ini sangat diperlukan. Dan yang keempat adalah diharapkan fokus pada materi pelajaran, tidak berbicara satu sama lain kecuali bertanya kepada instruktur. Dan yang terakhir, apabila sudah melewati waktu, mohon instruktur bisa diingatkan. Oke teman-teman, itu strategi kita di triwulan 4. Sepakat semua ya? Oke. Dan berhubung waktu sudah habis, kita akhiri rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.